وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Allahumma amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib, segenap para alim, ulama, segenap para asatidah, segenap para tokoh masyarakat, segenap para ketua, wabil khusus Al-Habib Zaid Ba'abud, wabil khusus Ketua Korwil Blimbing sekaligus Katib Malang Raya Ustadz Ahmad Sukiono, kemudian Abah Haji Junaidi, kemudian Ustadz Munir, dan segenap keluarga besar Sahibul Hajah Sahibul Bait, dan semua yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi ta'zim takrim kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini lebih banyak jamaah Korwil Blimbing atau lebih banyak masyarakat lokal? Banyak masyarakat lokal atau banyak jamaah Blimbingnya? Blimbingnya lebih banyak, jadi masyarakat lokalnya. Oke, baik. Yang Korwil Blimbing akan ada? Oh, banyak lokalnya berarti. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi bingung ini ngomong apa. Hadirin hadirat, Habib ingin sampaikan, dan ini sebetulnya lebih ditujukan kepada masyarakat lokal Jalan Titan. Ini Jalan Titan, sudah? Jalan Titan atau Simpang Sulfat Utara. Baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin yang sudah sering hadir pengajian Habib ya sudah hafal ini. Tapi saya sampaikan karena memang harus disampaikan. Hadirin hadirat, pertama, kita ini bangsa Indonesia yang beragama Islam, Muslim Indonesia. Tetapi selama ini kita berada di lembaga pendidikan, kita sekolah, yang sekolah kita melalui Kementerian Pendidikan Nasional, acuan pendidikan nasional kita bukan ke negara Islam, bukan ke akademik Islam, tetapi merujuk mencontoh pada pendidikan dunia barat yang sekuler, bahkan bisa jadi ateis. Ini puluhan tahun. Sadar atau tidak sadar, kita ini hidup tumbuh menjadi bangsa Indonesia yang beragama Islam, tapi pola pikirnya belum tentu linier Islami. Bisa jadi bangsa Indonesia agamanya Islam, tapi pola pikirnya sekuler. Bisa jadi bangsa Indonesia beragama Islam, tapi pola pikirnya ateis. Paragraf pembuka ini bisa diterima? Lanjut ya. Kenapa itu terjadi? Ya karena memang pendidikan nasional kita puluhan tahun rujukannya dunia barat, bukan dunia timur, bukan lagi dunia Islam, tapi dunia barat. Maka menghasilkan generasi yang sekuler atau liberal atau ateis. Sadar atau tidak sadar, itu yang terbentuk. Sallu ala Nabi Muhammad.
Hadirin hadirat, Habib ingin kita semua menyadari hal itu. Kemudian ayo kembalikan diri kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Timur dan beragama Islam. Bangsa Indonesia, bangsa Timur dan beragama Islam. Dalam Islam, ulama kita terdahulu, dalam dunia pendidikan Islam gitu ya, dalam dunia akademik Islam, yang paling dasar adalah filsafat berpikir. Yang paling dasar pondasi adalah cara berpikir seseorang, merespon sesuatu. Muslim logic, logika seorang muslim. Logika seorang muslim. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita akan bertemu 4 hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadith, yang ketiga Al-Athar, yang keempat Al-Khabar. 4 hal. Yang pertama Al-Quran, kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad biwasitati Jibril. Al-Quran itu kalamullah, wahyu Allah, kalamullah, firman Allah, munazzal ala Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril. Pengemban amanahnya adalah malaikat Jibril. Ini melibatkan 3 nama besar, Allah Ta'ala, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Maka Al-Quran tidak akan bisa disandingkan dengan apapun selainnya. Nah, bagaimana logika berpikir kita seorang muslim? Ketika seorang muslim mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, menerima Al-Quran, bagaimana responnya? Responnya adalah, logika berpikirnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, kami imani, kami amini. Dalam bahasa Jawa, sendikodapo. Titik. Yang kedua Al-Hadith. Hadith adalah yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith itu mengalami proses penyaringan yang luar biasa ketat, melibatkan ratusan ulama, memakan waktu ratusan tahun. Di masa Rasulullah melarang sahabat menulis hadis, nggak boleh. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis sesuatu yang bukan Quran. Wa man yaktubu anni ghairal Quran. Siapapun yang sudah terlanjur menulis dariku yang bukan Quran, falyamhu, maka hendaklah ia segera menghapusnya. Al-Quran itu didiktekan Rasulullah, para sahabat menulis, tapi yang ditulis hanya Quran. Hadis nggak boleh ditulis di zaman Nabi Muhammad. Sepeninggal masa Nabi Muhammad, khalifah yang pertama Abu Bakar, ketika ada sahabat menyampaikan hadis, maka khalifah Abu Bakar, kalau benar ini hadis dari Rasulullah, maka bersumpahlah engkau dengan nama Allah. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis itu mengatakan, wallahi, demi Allah, ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa khalifah yang kedua Umar ibn Khattab, maka beliau memperketat lagi dengan sumpah, dan harus ada sahabat yang menjadi saksi. Maka di masa Umar bin Khattab bersumpah, demi Allah, ini hadis Nabi Muhammad, dan ini loh ada sahabat yang menjadi saksi. Seorang saksi ditambah dengan sumpah. Di masa khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, maka untuk membuktikan hadis itu sahih betul, ada dengan sumpah dan 2 orang saksi. Diperketat ini. Maka harus demi Allah, wallahi, ini adalah hadis Nabi, dan ini ada 2 sahabat yang menjadi saksi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Iklan lewat, iklan. Insyaallah. Sampai mana, Pak? Sampai iklan. Sampai hadis di masa Khulafaur Rasyidin. Itu 30 Hijriah.
kira-kira 30 Hijriah. Tahun 30 Hijriahan. Tahun 80 Hijriah barulah Imam Abu Hanifah mengumpulkan hadis dengan tertulis yang disebut dengan Musnad Abi Hanifah. Tahun 130 Imam Malik menulis hadis dalam kitab Musnadnya. Musnad Al-Imam Malik disebut Al-Muwatta. Tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i nulis hadis Musnad Al-Imam Syafi'i. Tahun 180 Imam Ahmad bin Hanbal menulis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tahun 30 sampai tahun 180. Lepas tahun 180, di atas tahun 200 baru muncul Sahihul Bukhari wa Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tahun 200 ke atas. Imam Bukhari mengumpulkan hadis ditulis yang sahih-sahih saja, Sahihul Bukhari. Setelahnya muridnya Imam Muslim menulis hadis yang sahih-sahih saja. Jadi generasi pertama kitab itu musnad, kitab hadis musnad. Setelah itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian baru namanya sunan. Generasi berikutnya Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud. Nah, ini melibatkan ratusan ribuan ulama, melibatkan nama-nama besar, memakan waktu 200 tahun lebih prosesnya. Proses penyaringan hadis itu sampai 200 tahun lebih. Maka sekarang kita kenal dengan istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Kenapa hadis dhaif sampai kepada kita sekarang ada? Ya, karena hadis dhaif itu hadis yang masih boleh diamalkan dalam kondisi-kondisi tertentu, syarat dan ketentuan berlaku untuk hadis dhaif. Tetapi yang palsu nggak nyampe kepada kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini adalah yang kedua, yaitu al-hadis. Bagaimana respon logika berpikir kita kalau kita bertemu dengan hadis? Sama, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, kami imani, kami amini. Sendiqodahu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah al-athar. Al-athar itu artinya petunjuk, tuntunan, pendapat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Seorang sahabat memberikan tuntunan petunjuknya kepada kita. Kenapa dengan sahabat? Sahabat itu generasi terbaik yang hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merasakan Quran turun kepada Nabi Muhammad, yang belajar langsung dengan Nabi Muhammad, yang belajar hadis langsung dari Nabi Muhammad, yang belajar Quran langsung dari Nabi Muhammad, yang praktek ilmu langsung dengan Nabi Muhammad, yang beribadah langsung dengan Nabi Muhammad. Ketika ada kekeliruan, Allah Ta'ala langsung mengoreksi dengan menurunkan wahyu. Ketika ada kesalahan, Rasulullah langsung mengoreksi dengan hadisnya. Itulah sahabat. Maka sahabat ini generasi terbaik dari umat Islam yang pernah ada. Mereka yang paling ngerti tentang Quran dan hadis. Mereka generasi terbaik. Maka pendapat mereka para sahabat, petunjuk tuntunan para sahabat, itulah yang terbaik. Kalau seorang sahabat, satu orang sahabat menyampaikan petunjuk, pendapat, tuntunannya, maka disebut dengan al-athar. Tapi kalau banyak sahabat kemudian bersepakat bersama-sama, maka disebut dengan al-ijma'. Kita punya Quran, kita punya hadis, kita punya athar atau ijma'. Tiga-tiganya ini Pak, sami'na wa ata'na. Bu, tiga-tiganya ini Bu, kami dengar, kami taati, kami imani, kami amini, kami sendiqodahu.
iko jauh. Sakit ditampi? Boleh dilanjutkan? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga Al-Athar atau Ijma'. Yang keempat disebut dengan Al-Khobar. Al-Khobar terjemahannya kabar, berita, informasi. Ulama kita terdahulu sudah mengatakan al-khabar ma yahtamilu sidqa wal kidhba. Khabar itu, kabar itu, berita itu, info itu sesuatu yang memuat, membawa as-sidqa, kebenaran, awil kidhba, bisa juga membawa kebohongan palsu, hoax. Bisa fakta yang nyata ada, bisa juga propaganda yang tidak ada, bisa memang hakiki terjadi, bisa juga fiksi dan opini, ilusi. Itulah khobar, itu kabar, itu informasi, itulah berita. Ibu, Bapak, hadirin hadirat, kita hari-hari ini lebih banyak mendengar khobar atau mendengar Quran? Kita lebih banyak membaca khobar atau membaca hadis? Kita lebih sering mengikuti khobar atau mengikuti athar dan ijma'? Bapak Ibu, carut marutnya kita, centang perenangnya hidup kita, kebingungan hidup kita, karena kita kebanyakan khobar. Kita tidak terlalu mengenal Quran, kita tidak mendalami hadis, kita tidak mendetail tentang athar dan ijma'. Wong pendidikan nasional kita memang tidak menuju ke sono. Kemudian setiap hari, setiap waktu, dari waktu ke waktu, pagi, siang, sore, malam, berbulan-bulan, khobarnya dicekokin itu saja. Betul? Betul? Khobar itu bisa fakta, bisa propaganda, bisa hakiki terjadi, bisa ilusi, opini, fiksi. Bisa memang benar-benar ada, bisa juga propaganda. Ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan benar. Itulah khobar. Nah, kalau yang tiga, Quran, hadis, athar, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, sedikit daun. Kalau khobar, enggak. Kalau khobar, tunggu dulu. Tunggu dulu. Quran itu dari Allah, hadis itu dari Nabi Muhammad, athar itu dari para sahabat. Kalau khobar dari siapa? Khobar dari siapa? Duh, kok ada yang jawab? Selama ini sudah kadung sami'na wa ata'na, tapi tidak tahu siapa yang disami'na wa ata'na. Khobar ini dari siapa? Selama ini sudah kadung diimani. Pertanyaannya, siapa yang Anda imani itu? Siapa? Khobar itu dari siapa? Yang Anda yakini kebenarannya lebih dari Quran itu loh. Khobar itu dari siapa? Dari siapa gitu ya? Bu, ini logika berpikir kita sebagai umat Islam. Kenapa disampaikan? Memang harus disampaikan. Khobar bukan dari Allah, khobar bukan dari Nabi, khobar bukan dari sahabat. Yang dari Allah itu Quran, yang dari hadis itu, yang dari Nabi itu hadis, yang dari sahabat itu athar. Yang tiga ini tok, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, sedikit daun, laksanakan. Tapi kalau al-khobar, kabar, berita, informasi, tunggu dulu. Jangan kau singkirkan Allah Ta'ala gara-gara khobar.
Jangan kau singkirkan Nabi Muhammad gara-gara khobar. Jangan kau pinggirkan para sahabat gara-gara khobar. Maka kalau begini, kita ternyata tersadar, loh, selama ini saya ini benar-benar iman kepada Allah enggak sih? Selama ini iman kepada Rasulullah enggak sih? Atau lebih iman kepada khobar yang kita enggak tahu dari siapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, mulai sekarang jangan kebanyakan khobar. Jelas? Jelas? Mohon maaf, HP-nya lebih banyak khobar atau banyak Quran? Lebih banyak khobar. Tidak usah dibaca, tidak usah diikuti, banting HP-mu. Kasihkan saya aja, Beb. Jangan diikut, jangan diikut. Carut marut tentang pernah kebingungan kita gara-gara khobar yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Maka jangan kita ambil yang kita tidak tahu sampai kita tinggalkan Allah Ta'ala. Mohon maaf, jangan sampai gara-gara khobar kita tinggalkan rumah Allah Ta'ala. Mohon maaf, gara-gara khobar ya, gara-gara khobar. Khobarnya adalah memutus mata rantai penularan, begitu ya. Terus rumah Allah ditutup. Disuruh di rumah sendiri. Rumah Allah atau rumah kita yang lebih aman? Kalau memang bala dan musibah datang, wabah itu merenggut nyawa, saya pengen tanya, ingin meninggal di rumah sakit atau rumah sendiri atau rumah Allah? Logika berbeda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lantas bagaimana? Ya, kita bangsa timur, orang Indonesia punya jargon yang namanya eling lan waspodo. Eling lan bukan waspodo doang. Bukan sekedar cuci tangan boleh, pakai masker boleh, pakai face shield boleh, pakai APD boleh, itu waspodo, tapi bukan jaminan. Apa menjamin selamat? Apa jamin selamat? Itu waspodo. Waspodo itu boleh, ikhtiar itu boleh, tapi ada elingnya. Bahkan eling dulu baru waspodo. Ingat kepada Allah baru ikhtiar. Doa dulu, dekatkan diri kepada Allah, baru berusaha menyelamatkan diri. Lah kalau majelis ditutup, masjid ditutup, disuruh di rumah kok waspodo tambah eling, memang jaminan selamat? Eling lan was, pantai dibuka, kolam renang dibuka, hotel dibuka, wisata dibuka, begitu ya. Panti pijat dibuka, pijet-pijet yang aneh-aneh itu dibuka, karaoke dibuka, majelis taklim, sekolah, udah pesantren, eling lan was, jalan tangannya eling lan was, boleh waspodo, boleh lihat, boleh menjaga jarak, boleh pakai masker, boleh, tapi eling marang pangeran. Satu, kedua, jangan terpecah belah. Ini saatnya kita seluruh bangsa Indonesia bersatu padu. Orang Jawa mengatakan rukun agawe santoso. Apa? Rukun agawe santoso. Kalau
santoso. Kalau rukun itu ada yang meninggal dunia, tetangga kanan kiri datang, tetangga kanan kiri bawa beras, tetangga kanan kiri bawa gula, tetangga kanan kiri ikut ke rumah duka, tetangga kanan kiri ikut gelar-gelar karpet, gelar-gelar tikar, tetangga kanan kiri ikut bantu, ikut masak. Rukun agawe santoso. Dua, kalau ada pernikahan, nama badan. Nama badan. Nama badan. Ketika ada kerja, ketika ada pernikahan, ada yang biodo, ada yang sinoman, ada yang bantu, rukun agawe santoso. Tapi kalau dipecah belah, bagaimana? Tidak ada yang nolong. Sudah tidak ada yang nolong, pekerjaan ditutup, dirumahkan, di PHK. Sudah tidak ke masjid, sudah tidak sembahyang, sudah tidak majelis taklim, sudah tidak ngaji, sudah tidak ditolong tetangga kanan kiri, sudah tidak nyambut gawe. Loh, hidup macam itukah yang kita inginkan? Hidup seperti itu tuh yang kita inginkan. Loh, semua ini gara-gara gara-gara Pak Bu, monggo nyambut gawe, monggo bekerja, monggo laksanakan aktivitas seperti biasa, monggo ekonomi jangan sampai terhenti, tidak bagus dan tidak baik. Negara sudah -3, pertumbuhan ekonominya -5. Kemarin-kemarin waktu normal itu tetap ngutang kepada negara luar. Sekarang -5, artinya ngutang lagi. Kita tidak sadar kita ini dikondisikan terjerat oleh utang internasional. Kita ini jadi korban renten internasional. Kita ini jadi korban bank titil internasional. Gitu ya. Yang paling baru bahwa virus itu sudah ditemukan antivirusnya, ditemukan vaksinnya, gitu ya. Yang menemukan negara luar, negara A, B, C, D, terserah. Nanti kita akan memproduksi, gitu ya. Sebanyak apa? Ya 100-200 juta. Loh, vaksin itu nggak gratis, bayar. Wong sudah nggak punya duit, kemudian ngutang, suruh beli vaksin, ngutang lagi. Kalau ngutang terus bagaimana? Ya kita yang bayar, Pak. Listrik naik, beras naik, telur naik, gula naik. Ya sudah, kondisi ini gara-gara khobar. Jangan terlalu didengarkan, kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada rumah Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada hadis Nabi Muhammad, kembali kepada majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kembali kepada agama Islam. Rutinitas kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, majlis ta'lim kita, pengajian kita, tradisi keislaman kita, masjid kita beserta kegiatannya, silakan dinormalkan kembali, new normal, eling lan waspada. Ini yang Habib sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.